다 그만뒀어. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama The Nice Guy. Yang makin seru tentunya. Bagaimana kelanjutannya? Ini dia, by Mimin. Sunggun, anaknya Sukyung, langsung menghampiri dia dan juga memeluknya karena saking kangennya dia kan, apalagi mereka baru berjumpa lagi setelah beberapa kali. Kemudian ibunya Sukyung menyuruhnya untuk masuk ke dalam dan juga meminta maaf kepada ayahnya. Tapi ayahnya langsung tantrum kayak gini. 언니 우리 집에 같이 있었어. 진짜 많이 먹어. Karena menimbang kepada cucunya, akhirnya ayahnya Sukyung tidak jadi memukul dia dan menyuruh Sukyung untuk segera makan. Karena ketika ditanya apakah dia udah makan atau belum, Sukyung bilang dia belum makan sama sekali. Lalu dia menikmatin lagi akhirnya masakan dari ibunya dan dia menangis dan juga menyesal atas perbuatan yang sudah dia lakukan selama ini. Keesokan harinya mereka juga sarapan pagi bersama dan di sini terlihat banget bahwa Sukyung itu masih berusaha untuk meminta maaf sama ayahnya, tapi lagi dan lagi masih diabaikan karena ayahnya masih sulit banget untuk memaafkannya. Tapi untung aja ada Sukyung yang berusaha untuk mencairkan suasana. Setelah itu Suki juga mengajak mereka untuk berfoto bersama dan foto mereka itu dikirimkan sama Sukchul dan dia bilang sama Myung bahwa kakaknya udah balik lagi ke rumah mereka dan entar juga Sukchul bakal memperkenalkan Myung kepada keluarganya. Nah setelah itu mereka berdua balik dari liburan dan Sukchul bilang bahwa dia pengen membeli minum sebentar dan ketika dia di supermarket dia menyadari bahwa ada seseorang yang mengikuti dia dan juga Kang Myung. Nah tapi Sukchul berusaha untuk tidak ngebahas itu sama Myung karena dia nggak mau nanti Myung tuh kepikiran. Dan orang yang ngikutin mereka tadi itu adalah suruhan dari Taehun dan langsung ngelapor tuh sama dia. 왔어? 와. Nah, sesampainya Sukchul di rumah, dia langsung bertemu sama kakaknya, Sukyung. Kemudian mereka berdua bercerita di mana Sukyung sebenarnya itu pengen ngelarang Sukchul itu untuk masuk dan juga bergabung ke dalam gangster. Tapi apalah daya, waktu itu dia cuma diam aja ketika Sukchul ditawarin untuk masuk ke gangster tersebut. Dia pengen ngelarang tapi ya dia nggak bisa gitu karena dia memutuskan untuk diam aja. Jadi dia minta maaf sama Sukchul karena sudah membuat Sukchul masuk ke dalam dunia yang seperti itu. Sukchul bilang nggak apa-apa, juga udah terjadi dan Sukchul juga menawarkan pekerjaan nih untuk kakaknya untuk bekerja lagi di salon di tempat kakaknya bekerja sebelumnya. Setidaknya kakaknya itu ada penghasilan lah karena kalau enggak ntar ayah mereka malah tambah marah lagi. By the way, pada hari itu Sukyung udah dandan cantik banget karena dia pengen pergi ke sekolah anaknya sekalian kencan nih sama Byungsu karena kebetulan Byungsu ikut. Nah pas Byungsu dalam perjalanan ke rumahnya Sukchul, dia bertemu sama orang yang parkir dan juga melihat-lihat tuh rumahnya Sukchul. Lalu disuruh sama Byungsu untuk menyingkir karena itu mengganggu lalu lintas. Setelah itu Byungsu langsung menjemput Sukyung dan mereka berdua pergilah ke sekolah anaknya Sukyung. Dah nggak sabar banget nih kan, ditambah lagi pakaiannya Byungsu tuh kayak terlalu formal banget tuh. Nah sesampainya di sekolah ternyata memang orang-orang tua murid itu disuruh datang dan mereka itu mempresentasikan tentang karya mereka. Nah di mana Songjin itu mengatakan bahwa dia itu membuat planet doa di mana dia selalu berdoa kalau misalkan ibunya kembali dan ternyata doanya terkabul. Sukyung, Byungsu dan juga semua orang tua murid di sana itu bangga banget dengan karya miliknya Songjin. Terus kan sebenarnya Taehun itu sudah menyuruh anak-anak buahnya untuk segera menghabisi Sukchul. Nah ketika itu kan Sukchul itu lagi mau nyuci mobil nih ceritanya. Jadi disuruhlah sama Kang Taehun untuk segera menghabisi Sukchul ketika mobilnya itu benar-benar selesai dibersihkan. Tapi tiba-tiba aja Kang Taehun itu berubah pikiran dan bilang sama anak-anak buahnya, udah deh gak usah jadi, tunggu aja dulu, entaran aja menghabisi si Park Sukchulnya. Ya udah anggotanya dia langsung mundur. Nah setelah dari sana Sukchul itu langsung memberikan surat pengunduran dirinya dan walaupun itu ditolak dan dibilang sama Sukchul apakah dia nggak nyesel ataupun enggak, Sukchul bilang enggak sama sekali karena tekadnya udah bulat dan tolong diurus pelan-pelan aja. Intinya dia udah nggak mau lagi bergabung dengan gangster tersebut. Nah pas baru aja keluar dari sana, Sukchul itu mendapatkan pesan dari Taehun, di mana Taehun itu tiba-tiba aja ngajak dia untuk makan bareng gitu kan. Nah ya udahlah dipenuhinlah sama Sukchul, di mana pada saat itu Taehun bilang sama Sukchul dia cuma pengen mengenang masa lalu mereka karena udah lama banget mereka itu nggak makan bareng semenjak Sukchul itu dan juga Taehun berpisah geng. Nah sekalian lah Sukchul cerita kalau misalkan dia itu udah keluar dari gangster dan juga meminta Taehun untuk
udah nggak usah lagi menjalani bisnis gangster-gangsteran kayak gitu. Tapi si Taehoon nggak mau. Nah karena mereka nggak satu pemikiran lagi nih dan juga malas nih ngebahas tentang itu, jadinya Sukjul itu memutuskan untuk pergi balik aja. Terus kalian tahu setelah itu Kang Taehoon menyuruh anggotanya untuk menyerang gangsternya Sukjul pada malam perayaan ulang tahun dari salah satu anggota gengnya Sukjul. By the way, si ketuanya Sukjul ternyata memiliki penyakit di mana dia ada tumor di kepalanya dia. Tapi dia tuh nggak mau untuk dioperasi karena dia takut kalau misalkan dia kena pisau bedah di bagian kepalanya. Jadi dia memutuskan untuk nggak melakukan itu kepada sang dokter. Jadi dia cuma kemoterapi sama minum obat aja. Nah setelah itu diinformasikanlah sama Sagyol kepada ketuanya Sukjul bahwa Sukjul itu udah keluar dari geng mereka dan dia udah nggak bisa lagi ngebujuk Sukjul. Terus dia malah menjelek-jelekan Sukjul dan bilang bahwa mungkin Sukjul mau bergabung sama Taehoon. 엄마는요? 좋은 일 있으시던데요, 뭐. Sementara itu, seperti biasa Kang Myung mengunjungi ibunya di panti jompo. Tapi ternyata ibunya dipindahkan ruangan secara tiba-tiba tanpa memberitahuan sama dia. Ternyata dipindahkan ke ruang VIP. Nah ternyata itu yang memindahkan adalah si Kang Taehoon. Terus Kang Min menyuruh ibunya untuk pergi lagi dari sana karena dia nggak mau menerima bantuan dari Kang Taehoon ini. Walaupun Taehoon memaksa, tapi Kang Myung bilang bahwa dia nggak mau menerima bantuan sedikit pun dari Kang Taehoon karena dia nggak mau membalas budi nantinya. Karena dia juga benci banget sama Kang Taehoon ini. Terus kan Wei Suki memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya ke Amerika Serikat untuk mendapatkan DNP, di mana DNP itu kayak spesialis untuk perawat gitu guys. Jadinya nanti dia bakal mendapatkan keahlian gitu. Terus dia ceritakanlah sama pacarnya. Tapi pacarnya itu mengatakan sama Suki bahwa ya susah lah, nanti kan mereka bakal LDR gitu loh. Cuma Suki mengatakan bahwa dia bakal tetap melakukannya apapun yang terjadi dan lengkapnya nantinya bakal dia ceritakan sama Gi-hong. Apakah keputusannya nantinya? 7살짜리 손주 하나하고 해가지고 Terus kan ayahnya Sukjul udah mencari-cari apartemen yang cocok untuk mereka karena akhirnya istrinya juga memperbolehkan untuk menjual rumah mereka dan juga mencari tempat tinggal yang baru. Kemudian hal itu juga disampaikan tuh sama ibunya Sugyong kepadanya tentang penjualan rumah mereka. Gara-gara kan dulunya Sugyong nih menggadaikan rumah mereka pas dia itu berhutang. Nah pas Sukhi cerita nih sama Suking dan juga ibunya kalau misalkan dia pengen nih melanjutkan pendidikannya di Amerika, kata ibunya, udah tunggu aja dulu keadaan kondisi keluarga kita itu lebih baik lagi gitu. Nah, penasaran lah Suki ini sebenarnya ada apa nih? Lalu dijelaskanlah sama Sukyung bahwa ya dia tuh memiliki utang yang banyak banget ketika dia menggadaikan rumah mereka pas dia waktu ngutang pada waktu itu. Dan hutangnya disebutkan sama dia sebesar 300 juta won. Dan itu membuat Suki tuh marah banget sama kakaknya. Karena gara-gara itu rumah mereka akhirnya bakal dilelang. Suki benar-benar gak habis pikir dengan kelakuan kakaknya di masa lalu. Suki keluar dari rumah sebentar untuk menenangkan pikiran. Nah kemudian datanglah ayahnya, lalu dia memeluk ayahnya dari belakang dan bilang sama ayahnya bahwa selama ini mungkin hidup yang dijalanin sama ayah dan juga ibunya benar-benar berat banget. Terus Sukjul akhirnya dipanggil tuh sama ketuanya dan disuruh ngobrol berdua. Sementara itu Sangyeol disuruh untuk keluar sebentar karena dia pengen ngobrol berdua sama Sukjul. Tapi dari luar si Sangyeol itu tetap aja tuh nguping. Nah kemudian si ketuanya bilang sama Sukjul untuk jangan resign dulu karena satu-satunya orang yang dia percaya untuk melanjutkan karir dari si ketuanya ini adalah si Sukjul gitu. Karena dia nggak percaya sama sekali dengan si Sangyeol. Pokoknya dia pengen menurunkan semuanya sama Sukjul. Nah karena mendengar hal itu Sangyeol ini kayak marah banget sama ketua mereka karena dia udah nggak dianggap dong.